Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali kepada kami. Jadi kami di sini bertiga ingin menjelaskan mengenai materi yang akan kami sampaikan, yaitu adalah mengenai pro kontra RUU pelarangan minuman beralkohol yang berlokasi di Bali. Di sini kami bertiga akan menjelaskan. Sebelumnya perkenalan dulu. Nama saya ada Varianda Nurfriadi dan saya Liza Mantabila dan saya Naufal Rahman. Baik, untuk penjabarannya secara singkat akan dijelaskan oleh Liza, silakan. Ya, jika kita membicarakan mengenai minuman beralkohol, tidak akan pernah ada habisnya. Selalu ada pro dan kontra di dalam masyarakat. Seperti yang baru-baru ini ramai dibicarakan oleh warga Indonesia mengenai pengesahan RUU larangan minuman beralkohol di Indonesia, di mana dalam pengesahan RUU ini disebutkan dalam pasal 5, pasal 6, dan pasal 7 disebutkan bahwa setiap orang dilarang memproduksi, memasukkan, menyimpan, dan mengedarkan, bahkan menjual hingga mengkonsumsi minuman beralkohol, baik golongan A, golongan B, golongan C, maupun minuman beralkohol tradisional serta minuman beralkohol campuran dan racikan di wilayah Indonesia. Nah, jadi bagaimana sih pro kontra yang terjadi di dalam masyarakat tersebut? Mari kita lihat video selanjutnya. Latar belakang dan dasar filosofis pentingnya larangan minuman beralkohol. Yang pertama, spirit dalam Pancasila, yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kita yakin dan percaya bahwa semuanya kita punya referensi dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan berketuhanan. Dan kemudian spirit dan tujuan RUU tentang larangan minuman beralkohol ini selaras dengan tujuan negara, sebagaimana termaktub pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, dan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berikut ini merupakan tanggapan masyarakat yang mendukung pelarangan minuman beralkohol di Indonesia. Kalau aku sih setuju kalangan umur berapa aja ya, karena kan emang nggak bagus buat tubuh, juga nggak bagus buat kesehatan juga kan, nggak bagus. Jadi aku sih setujunya semuanya berlaku buat semua umur lah gitu, iya. Berikut ini tanggapan kontra dari masyarakat Bali. Sebenarnya Pak, di sini saya sebagai petani arak sangat merasa keberatan. Apa sebab? Karena di dalam RUU itu tidak diperbolehkan untuk minum arak sendiri dan mengedarkan. Saya sebagai petani arak, terutama saya sebagai penyakap puniki, tidak bisa menerima hal seperti ini karena saya merasa keberatan dan undang-undangnya itu sungguh sangat merugikan atau bisa dikatakan mematikan bagi saya petani arak itu sendiri, Pak. Selanjutnya, ada tanggapan dari Wakil Gubernur Bali terhadap pelarangan minuman beralkohol ini. Seperti yang dilansir dalam Detik News, Wakil Gubernur Bali yaitu Cokro Arda Oka Arta Ardana Sukmawati atau yang lebih dikenal Cok Aceh menilai RUU ini akan mendapatkan penolakan dari daerah-daerah termasuk Bali. Cok Aceh menyebutkan minol ini merupakan warisan dari nenek moyang di Bali, dan menurutnya minol di Bali tidak hanya digunakan untuk minum, namun juga digunakan untuk upacara adat. Ya, seperti perkataannya, karena ini kan minol, arak ini sudah jauh sebelumnya sudah merupakan warisan dari nenek moyang orang Bali, dan digunakan bukan hanya untuk diminum, itu kan digunakan untuk upacara-upacara adat. Mari kita bersama-sama kita melihat. Belum dibahas, ujar Cok Aceh dalam Detik News. Setiap kebijakan pasti menimbulkan pro dan kontra. Ada yang mendukung dan ada yang menolak. Mereka yang mendukung pelarangan minuman beralkohol beranggapan bahwa sedang melindungi dan memberikan keamanan bagi masyarakat dari dampak efek negatif minuman beralkohol. Sedangkan mereka yang mendukung tidak adanya pelarangan minuman beralkohol, khususnya masyarakat Bali, itu beranggapan bahwa minuman beralkohol memberikan efek ekonomi bagi mereka, terutama bagi produsen yang berletak di Bali, dan juga salah satu menarik wisatawan asing untuk datang ke Indonesia, khususnya Bali, dan juga sudah melekat pada kebudayaan masyarakat Bali itu juga.
pelarangan yang dilakukan secara masif berpotensi menjadi bumerang yang sulit untuk dikendalikan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kehadiran minuman alkohol yang ilegal. Jika pelarangan ditetapkan, maka justru akan menambah angka persebaran alkohol ilegal yang beredar. Tidak hanya itu, dampaknya akan dapat mematikan sektor ekonomi di Bali, khususnya adalah mematikan para petani pohon aren sebagai penyetor utama proses pembuatan arak Bali. Tidak hanya itu, para produsen minuman arak Bali juga pasti akan mati. Di sisi lain, alkohol khas Bali yang menjadi sektor pariwisata mancanegara juga akan hilang, sehingga menurunkan minat wisata para turis. Hal tersebut dikarenakan minuman beralkohol sudah menjadi kebutuhan bagi sebagian masyarakat Bali. Dampak negatif yang berpotensi muncul memang perlu dihindari, namun caranya adalah dengan diatur, bukan dilarang. Pengendalian yang dimaksud harus mengatur berbagai aspek, baik dari proses pembuatan, pendistribusian, hingga sampai di tangan konsumen. Pengiriman juga hanya dilakukan ke tempat-tempat tertentu di mana area tersebut sulit dijangkau oleh anak-anak di bawah umur. Tidak ketinggalan, aspek kadar minol juga perlu diatur. Hal tersebut perlu dilakukan menimbang dari pentingnya alkohol yang memang sudah mendarah daging bagi masyarakat Bali. Untuk menjelaskan permasalahan ini, kita bisa melihat dari sisi budaya. Yang pertama, budaya merupakan aspek penting dalam masyarakat yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari aktivitas sehari-hari. Secara keseluruhan, budaya dapat diartikan sebagai hasil karya, cipta, dan rasa manusia yang ditujukan guna menguasai alam dan sekitarnya agar dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Kami menggunakan konsep budaya menurut Robert M. Kessing yang dapat dijelaskan melalui 3 cara pandang. Yang pertama, sebagai sistem kognitif, budaya dipahami sebagai pengetahuan yang diartikan bahwa budaya merupakan sebuah pengetahuan yang dipelajari dengan cara diajarkan atau belajar. Yang kedua, budaya sebagai sistem simbolik. Cara selanjutnya dalam melihat budaya sebagai simbol yang dipahami masyarakat sebagai kepemilikan bersama oleh suatu kelompok manusia yang akan berhubungan sebagai alat komunikasinya. Yang ketiga, sebagai sistem struktural. Budaya yang dipelajari dan dipercayai serta dimaknai bersama oleh seluruh masyarakat dan membentuk sebuah pola dalam pikiran manusia. Kemudian budaya mempengaruhi cara pandang terhadap dunia bagi seseorang. Pemikiran individu akan terpola secara kultural yang menciptakan sebuah hubungan dari pola-pola itu, pola-pola organisasi kognitif individu. Oleh karena itu, budaya dalam sistem struktural dipandang universal daripada budaya yang dipahami oleh sistem dengan sifat lokal. Pelaksanaan RUU larangan minol hingga saat ini masih menimbulkan kontroversi. Rancangan undang-undang tersebut resmi masuk dalam program legislasi DPR RI prioritas pada tahun 2021. Pelaku usaha industri minuman beralkohol akan bicara terkait rencana pembahasan tersebut. Corporate Direction Diageo Indonesia, yaitu adalah Dandi Lahuman, menyampaikan bahwa Diageo Indonesia pada dasarnya menghormati proses perumusan RUU tersebut. Kendati begitu, perusahaan ini menilai bahwa minol itu tidak semestinya dilarang, melainkan cukup diatur peredarannya saja. Berdasarkan pembahasan yang sudah kami lakukan, kami dapat menyimpulkan bahwa pada dasarnya hukum diciptakan untuk menjaga keteraturan dan stabilitas sosial di dalam masyarakat. Namun, kita juga bisa melihat bahwa hukum tersebut dalam pelaksanaannya terdapat penolakan dalam masyarakat. Hal ini karena ketidaksesuaian hukum dengan aspek sosial dan kebudayaan yang terdapat di dalam masyarakat, seperti penolakan yang dilakukan oleh masyarakat Bali terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Kebijakan tersebut mengenai pelarangan minuman beralkohol di Indonesia. Kebijakan tersebut dinilai sangat bertentangan dengan kebiasaan dan kebudayaan di Bali yang selalu berhubungan dengan arak dalam setiap ritual keagamaan dan upacara adatnya. Maka, demi diterimanya kebijakan yang dibuat, negara harus melihat aspek sosial dan kebudayaan yang berlaku di dalam suatu wilayah. Hal itu agar hukum yang diterapkan tersebut dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat demi terciptanya keteraturan sosial.